Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia dengan NIM 23552011100002. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, tepatnya di program studi S1 Informatika. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa saja yang sudah saya dapatkan di pertemuan 1 sampai pertemuan 16 dari mata kuliah Agama Islam Kemuhammadiyahan 4 yang dosen pengampunya bernama Bapak Kamarudin M.Com. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertemuan 1 atau pertemuan pertama. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini, Bapak Kamarudin M.Com selaku dosen pengampu hanya menjelaskan mengenai tata tertib atau aturan selama perkuliahan. Mungkin pertemuan 1 sekedar itu saja dan kita bisa langsung ke pertemuan 2. Nah, jadi di pertemuan 2 ini saya dapat menyimpulkan presentasi dari kelompok 1 bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin yang merupakan landasan kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau yang biasa kita dengar dengan kata iptek. Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap keagamaan. Sejarah membuktikan kontribusi besar para ilmuwan muslim dalam berbagai bidang ilmu, terutama saat kejayaan peradaban Islam. Di era modern ini banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita integrasikan ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya yang pertama instrumentalistik atau ilmu sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam. Dan yang kedua terdapat epistemologi, sumber daya dari ilmu itu merupakan dari wahyu. Dan yang terakhir atau etis. Nah, jadi etis ini berarti ilmu digunakan untuk kebaikan dan keseimbangan alam. Nah, jadi iptek dalam Islam bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi tentang kemaslahatan umat Islam dan keharmonian alam. Mungkin dari pertemuan 2 seperti itu dan kita bisa melanjutkan ke pertemuan 3. Nah, di pertemuan 3 ini saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan merupakan sarana penting untuk memperkuat keimanan. Islam tidak pernah membedakan atau memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tidak hanya tentang akademis, tetapi juga menjadi bentuk ibadah kita. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu duniawi dan ukhrawi secara sungguh-sungguh. Al-Quran memuat prinsip-prinsip dasar berbagai cabang ilmu, seperti yang mencakup aspek spiritual dan rasional. Gagasan Islamisasi ilmu muncul karena sebagai respon terhadap dominasi ilmu sekuler dan globalisasi. Umat Islam diajak menyesuaikan perkembangan iptek dengan nilai-nilai Islam agar tetap maju tanpa kehilangan jati diri dan spiritualitas. Langsung ke pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini, kelompok 3 menegaskan bahwa pengembangan iptek dalam Islam harus didasarkan pada akidah, syariah, dan nilai moral. Sinergi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam penting agar teknologi memberi manfaat tanpa merusak. Kemajuan teknologi yang bersifat ambivalen perlu diarahkan sesuai maqsaid al-syariah agar membawa kemaslahatan. Pendidikan Islam berperan dalam membentuk sikap etis pada mahasiswa seperti kita, sehingga mereka menjadi ilmuwan dan profesional yang bertanggung jawab. Etika iptek dalam Islam tidak hanya mencegah dampak negatif, tetapi juga memastikan bahwa teknologi memberikan keberkahan dan manfaat berkelanjutan bagi umat manusia. Mungkin cukup dari pertemuan 4, lanjut ke pertemuan 5. Nah, di pertemuan 5 ini, kelompok 4 menyampaikan bahwa iptek memiliki peran penting dalam Islam karena mendorong umat dan membangun peradaban yang berkeadaban. Mencari ilmu bukan hanya anjuran, tetapi merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Pengembangan iptek tetap berlandasan kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis, serta mengikuti etika Islam seperti keadilan, tanggung jawab, kebermanfaatan, dan menghindari kerusakan atau mafsadah. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, iptek dapat berkembang secara seimbang, menghasilkan inovasi yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Langsung ke pertemuan 6.
Nah, untuk di pertemuan 6 tidak ada presentasi karena kita melakukan ujian tengah semester yang dimana hadir ke universitas atau ke kampus hanya melakukan tanda tangan kehadiran UTS. Nah, jadi tugas UTS-nya kita itu membuat video dan juga laporan secara berkelompok. Nah, jadi cukup dari pertemuan 6, lanjut ke pertemuan 7. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini yang presentasi yaitu dari kelompok 5. Mereka menjelaskan bahwa Islam dan sains modern bukanlah hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Sejarah juga membuktikan bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, dengan banyak ilmuwan muslim berkontribusi dalam berbagai bidang. Islam sangat mendorong pencarian ilmu selama tetap berada pada nilai ketuhanan dan juga kemanusiaan. Oleh karena itu, integrasi sains dengan nilai-nilai Islam penting agar teknologi tidak hanya sekedar mengejar aspek material, tetapi juga memperhatikan spiritualitas, moral, dan juga sosial. Ilmu dalam Islam tidak bebas, nilai harus membawa manfaat, menghindari kerusakan, dan berpijak pada prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan juga keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pertemuan 8. Di sini terdapat materi mengenai dakwah di era digital. Di sini presentasi dimulai dari kelompok 6. Mereka menjelaskan bahwa teknologi informasi membuka peluang baru untuk dalam metode dakwah Islam. Media seperti website, media sosial, aplikasi mobile, dan juga e-learning menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Media sosial memberikan keuntungan jangkauan global dan interaksi langsung, namun juga menghadirkan tantangan berupa konten menyimpang dan echo chamber serta kecanduan. Optimalisasi dakwah digital memerlukan kolaborasi antara dai, peningkatan literasi digital, dan juga konten berkualitas beserta pemanfaatan data analitik. Lanjut ke pertemuan 9. Untuk pertemuan 9 terdapat materi bioetika dalam Islam. Kelompok 7 di sini menyoroti bahwa bioetika Islam berfungsi sebagai pengawal moral dalam menghadapi kemajuan biologi modern. Islam mendukung ilmu pengetahuan selama sejalan dengan syariat dan maqasid al-syariah seperti menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Isu-isu seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, IVF, dan eutanasia ditanggapi dengan pendekatan maslahat dan juga mafsadat. Bioetika Islam menjadi jembatan antara sains dan nilai-nilai agama untuk menjamin keharmonisan spiritual dan juga kemajuan teknologi. Mungkin dari pertemuan 9 seperti itu, kita langsung ke pertemuan 10. Nah, untuk pertemuan 10 terdapat materi etika lingkungan dalam Islam. Materi ini menjelaskan bahwa lingkungan adalah amanah Allah yang harus kita jaga. Prinsip Islam seperti tauhid, khalifah, mizan, dan larangan israf menjadi dasar etika lingkungan. Konsep tradisional seperti ihima, harim, dan juga wakaf mencerminkan kepedulian lingkungan dalam sejarah Islam. Inisiatif modern seperti ekomasjid dan fikih lingkungan menunjukkan relevansi nilai-nilai dalam menghadapi krisis lingkungan global dan mendorong keberlanjutan hidup. Langsung ke pertemuan 11. Nah, sekarang kita berada di pertemuan 11 yang dimana materi ini yaitu ekonomi digital syariah. Materi yang dibahas yaitu ekonomi digital diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Perkembangan seperti e-commerce dan fitness syariah membuka peluang baru termasuk zakat digital. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi, minimnya regulasi, dan juga penipuan harus kita atasi. Pelaku usaha digital diharapkan menjunjung etika Islam agar aktivitas ekonomi berdampak positif dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau nilai-nilai agama. Mungkin bisa kita lanjut ke pertemuan 12. Nah, untuk pertemuan 12 ini, materi yang dibawakan yaitu integrasi iman dan juga ilmu. Disimpulkan bahwa iman dan ilmu merupakan dua unsur yang harus berjalan beriringan. Iman memberi arah spiritual, sementara ilmu menjadi alat pemecahan masalah dunia. Keseimbangan jasmani dan rohani penting untuk kebahagiaan holistik. Hadis Rasulullah tentang menjaga tubuh menegaskan pentingnya kesehatan fisik sebagai ibadah,
praktik integrasi iman dan ilmu tercermin dalam pola hidup sehat, menggabungkan pengobatan medis dan juga doa, dan menjadikan aktivitas harian sebagai bentuk ibadah. Langsung ke pertemuan 13. Nah, untuk pertemuan 13 ini yang membawakan presentasi yaitu dari kelompok saya sendiri. Nah, di sini terdapat materi yang berjudul Islam dalam Ilmu Pendidikan. Kelompok kami memaparkan bahwa pendidikan Islam bersifat holistik, mencakup pemberitahuan Islam atau pembentukan Islam, ilmu, dan juga akhlak. Islam tidak membatasi pendidikan pada aspek agama, melainkan mendorong penguasaan ilmu duniawi yang bermanfaat. Integrasi antara ilmu, agama, dan umum harus dibarengi penanaman nilai spiritual dalam proses pembelajaran. Pendidikan Islam harus tetap berinovasi agar tetap relevan dan mampu membentuk generasi yang berakhlak dan juga produktif. Baik, kita lanjut ke pertemuan 14. Nah, untuk pertemuan 14 di sini terdapat materi yaitu seni dalam perspektif Islam. Saya menyimpulkan bahwa seni dalam Islam merupakan media yang syarat nilai spiritual dan estetika, serta haus mengikuti prinsip-prinsip syariat. Seni menjadi sarana dakwah yang efektif melalui media seperti kaligrafi, arsitektur, musik Islami, sastra, film, dan juga animasi. Islam menghargai keindahan, namun dengan batasan moral, seperti larangan menggambarkan makhluk hidup secara realistis. Seni dalam Islam berperan dalam pendidikan, dakwah, dan pembangunan peradaban bila diarahkan sesuai nilai-nilai Islam. Mungkin cukup dari pertemuan 14, kita lanjut ke pertemuan 15. Nah, untuk pertemuan 15, saya menyimpulkan bahwa Islam merupakan kekuatan yang terus berkembang dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik global kontemporer. Ia tidak hanya bersifat sebagai identitas spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat, tetapi juga sebagai sumber nilai ideologis, instrumen perjuangan politik, serta dasar dalam diplomasi dan hubungan internasional. Sejak masa klasik hingga era modern ini, ajaran Islam telah berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang adil, bermartabat, dan juga berperadaban. Namun, peran strategis Islam dalam kancah global menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam seperti konflik sektarian, persaingan negara antar muslim, dan radikalisme memperlemah solidaritas umat. Seperti dari luar, terdapat Islam dihadapkan pada tekanan berupa stereotip negatif, Islamofobia, serta dominasi rasi liberal, sekuler yang membatasi representasi Islam secara objektif dalam forum internasional. Akibatnya, Islam kerap terjebak dalam posisi defensif dan reaktif terhadap isu-isu global. Meski demikian, peluang untuk memperkuat posisi Islam tetap terbuka dengan pendekatan yang inklusif, membangun tata dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kolaborasi antar negara muslim, penguatan diplomasi multilateral, serta pengasutan utamaan nilai-nilai Islam dalam narasi global. Mungkin cukup sekian dari pertemuan 15, kita lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 16. Nah, untuk pertemuan 16 ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk semester ini. Nah, di sini jadi kita melakukan ujian akhir semester dengan membuat laporan hasil dari rangkuman presentasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Nah, itu terus kita membuat video dan dimasukkan ke sosial media yang dinamakan YouTube. Di sini kita melakukannya secara individu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.